warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat maupun batin. Tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Kepada yang terhormat Bapak Haji Wengrianto, SPD MAG, terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang wawasan Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Febrianti dari kelas Farmasi Reguler Pagi 1A dengan NIM D1A220133 dengan dosen Bapak Haji Wengrianto SPD MAG. Di sini saya akan membahas tentang wawasan Al-Quran. Nah, apa sih itu pengertian Al-Quran? Pengertian Al-Quran secara etimologi atau secara kaidah bahasa adalah bacaan. Pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah ilmu agama adalah kitab suci yang berisikan wahyu atau firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi pedoman hidup umat manusia. Al-Quran sendiri diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Adapun pengertian Al-Quran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Ali As-Sabuni. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada saingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul, dengan menggunakan pelantara malaikat Jibril. Ditulis pada mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawir. Mempelajari dan membaca Al-Quran merupakan ibadah, dan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Kedua, dari Subhi As-Salih. Menurut Dr. Subhi As-Salih, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawir, dan membacanya bernilai ibadah. Selanjutnya ada sejarah penulisan Al-Quran. Dibagi menjadi 3 era, yaitu yang pertama pada era Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad ini, proses pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan cara menulisnya di pelatah pohon kurma, lempengan batu maupun lontar, di kulit atau daun kayu, pelana, dan potongan tulang belulang binatang. Yang kedua, era Khalifah Abu Bakar. Beliau meminta Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah salah satu mantan juru tulis Nabi Muhammad SAW untuk mengumpulkan kembali dan menuliskan Al-Quran agar menjadi lembaran yang dapat disatukan. Setelah Al-Quran sudah menjadi satu mushaf yang tersusun rapi, kemudian mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar hingga beliau meninggal. Yang ketiga, yaitu pada era Utsman bin Affan. Nah, pada era ini, mengumpulkan semua tulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Setelah Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf, Utsman lalu mengirimkan salinan mushaf ke negeri umat Islam. Selanjutnya ada fungsi dan peranan Al-Quran, yaitu Al-Quran memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut. 1. Sebagai al-huda atau petunjuk. Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beriman, serta petunjuk bagi manusia yang hidup di dunia. Kedua, sebagai al-furqan atau pemisah.
Al-Quran berperan juga sebagai pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Artinya, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, sebagai asyifa atau obat. Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit mental dan juga penyakit hati. Dalam hal ini, isi dari dalam Al-Quran seperti halnya petunjuk di dalamnya. Sebaiknya diamalkan agar bisa memberikan pencerahan untuk kita. Yang keempat, ada sebagai al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berperan sebagai nasihat yang di dalamnya terdapat nasihat, pengajaran, peringatan mengenai kehidupan untuk orang-orang yang beriman dan berjalan di jalan Allah. Selanjutnya ada ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran atau ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama, Islam, dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Al-Quran, nasikh mansukh, ijaz maki madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Contoh ilmu-ilmu Al-Quran yang pertama ada ilmu badi. Ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari keindahan bahasa. Yang kedua ada ilmu bayan, yaitu ilmu yang mempelajari makna kata yang zahir dan yang tersembunyi. Ketiga ada ilmu aqaid, yaitu ilmu yang mempelajari dasar-dasar keimanan. Dan yang keempat ada ilmu asbabun nuzul, yaitu ilmu untuk mengetahui sebab musabab turunnya ayat. Selanjutnya ada Al-Quran dan kandungannya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran sendiri terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk untuk hidup manusia. Berikut 7 isi kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Akidah berarti keyakinan, kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Kedua ada ibadah. Ibadah berkaitan dengan amaliyah, khususnya ibadah mahdah, yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ketiga ada akhlak. Akhlak berkaitan dengan moral atau perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, seperti akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama muslim, akhlak terhadap non-muslim, dan aturan berbusana, dan lain-lain. Yang keempat, ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat dalam Al-Quran banyak mengisyaratkan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, menghimbau manusia mengembangkannya guna kemaslahatan dan kemajuan manusia, seperti dalam bidang astronomi, kedokteran, maupun pertanian. Kelima ada muamalah. Muamalah adalah sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar. Yang keenam ada janji dan ancaman. Janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran, dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkari. Selanjutnya ada keistimewaan Al-Quran. Yang pertama ada 10 kali lipat pahala. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang nilai pahalanya sangat besar. Siapa saja yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tapi alif lam dan mim sebagai satu huruf. Hadis Bukhari. Kedua, ada mukjizat abadi. Satu hal yang membuat Al-Quran istimewa adalah adanya kekuatan yang disebut mukjizat al-khalidah atau mukjizat abadi. Mukjizat inilah yang membuat Al-Quran menjadi satu-satunya kitab di dunia yang tidak ada keraguan di dalamnya, atau la raiba fihi, tidak dapat ditandingi, atau la ya'tuna bimislihi, dan menjadi petunjuk dari kegelapan, atau hudal linnas. Yang ketiga ada lautan ilmu tak bertepi. Salah satu keistimewaan Al-Quran inilah mengandung ilmu pengetahuan yang luas. Jenis ilmu yang terkandung pun bermacam-macam, mulai dari ilmu alam, sosial, kesehatan, hingga ketatanegaraan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu terpeliharanya kemurnian. Kesucian dan kemurnian Al-Quran terjaga sejak awal diturunkan hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Selesai sudah presentasi yang saya sampaikan tentang wawasan Al-Quran. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan materi, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan hikmah dari materi yang saya sampaikan. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.